Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan hasil tentang topik 5 demonstrasi kontekstual perancangan pengembangan kurikulum, yang mana beranggotakan 6 orang. Yang pertama Berti Utari, yang kedua Dia Hayati, yang ketiga Nanda Putra, yang keempat Nurul Salsabila, yang kelima Sucita Triana. Saya sebagai moderator. Baiklah, selanjutnya pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Kak Adriana. Kepada Kak Adriana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai rancangan pembelajaran Reflect, Rethink, and Revise, di mana rancangan pembelajaran Reflect, Rethink, Revise ini merupakan pendekatan yang sangat berharga dalam konteks pengembangan kurikulum. Nah, dalam refleks ini, yaitu refleks atau refleksi, pada tahap ini peserta didik dan pendidik merenungkan tentang apa yang telah dipelajari. Mereka mempertimbangkan pemahaman mereka tentang materi, keterampilan yang dikuasai, dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian ada rating, yaitu penilaian diri. Peserta didik mengevaluasi diri mereka sendiri. Mereka mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Penilaian diri ini dapat berupa pertanyaan seperti apa yang saya kuasai dengan baik, di mana saya masih perlu meningkatkan pemahaman saya, dan bagaimana saya dapat memperbaiki kinerja saya. Nah, yang ketiga itu ada revise, yaitu revisi. Berdasarkan refleksi dan penilaian diri, peserta didik melakukan perubahan pada produk atau kinerja mereka. Ini bisa berarti memperbaiki tugas, mengubah pendekatan belajar, atau menggali lebih dalam lagi pada topik tertentu. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan panduan seperti bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting, lalu bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik, dan bagaimana pula peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas oleh teman-teman lainnya. Kemudian rancangan pembelajaran UVD merujuk pada Understanding by Design ini, seperti yang kita ketahui bahwa Understanding by Design adalah kerangka kerja untuk merancang kurikulum dan bahan pembelajaran yang berfokus pada pencapaian pemahaman mendalam terhadap konsep dan keterampilan penting. UBD ini dikembangkan oleh Grant Wizin dan J. Maxi Taihe, di mana UBD memiliki tujuan utama, prinsip utama, dan tahapan perancangan mundur, backward design. Nah, salah satu tujuan utamanya itu yaitu fokus pada pemahaman dan transfer pengetahuan daripada sekedar menghafal fakta. Lalu merancang kurikulum dengan memulai dari tujuan akhir dan bekerja mundur. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Adriana. Selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Kak Tari. Kepada Kak Tari dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya akan saya jelaskan bahwasanya
dalam rancangan pembelajaran Understanding by Design yang dirancang dan dikembangkan oleh Grant Wiggins bersama J. McTighe, yang mana pendekatan ini lebih menekankan kepada pemahaman konsep dan transfer pengetahuan daripada hanya menghafal fakta atau informasi oleh peserta didik. Ada beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam rancangan pembelajaran UBD ini. Pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, perumusan pertanyaan pokok atau essential questions. Yang ketiga, perancangan bukti kinerja atau assessment. Yang keempat, pemilihan materi pembelajaran atau learning materials. Dan yang kelima, perancangan pembelajaran terbalik atau backward design. Nah, pada elemen ini kita harus memastikan dan mengetahui bahwasanya dalam mengidentifikasi tujuan pembelajaran, di sini ada proses yang kita mulai dengan mengidentifikasi apa sih yang diharapkan siswa untuk yang ia ketahui, ia pahami, dan mampu lakukan setelah menyelesaikan suatu unit dalam suatu pembelajaran. Kemudian pada perumusan pertanyaan pokok atau essential question. Di sini pembelajaran didorong oleh pertanyaan-pertanyaan pokok yang merangsang pemikiran kritis dan reflektif, di mana peserta didik dituntut untuk mengeksplorasi higher order thinking skill peserta didik agar lebih aktif dan bisa merefleksikan dari critical thinking peserta didik itu sendiri. Kemudian pada perancangan bukti kinerja atau assessment, ini merupakan bukti kinerja yang dirancang untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya, pemilihan materi pembelajaran atau learning materials. Materi pembelajaran dipilih dengan sengaja untuk mendukung pemahaman konsep dan tujuan pembelajaran. Kemudian elemen yang terakhir yaitu perancangan pembelajaran terbalik atau backward design. Di sini proses perancangan pembelajaran UBD berfokus pada desain ke belakang, yang berarti guru mulai dengan tujuan akhir atau pemahaman siswa, capaian pembelajaran siswa, kemudian merancang pembelajaran, modul ajar, dan penilaian yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Asesmennya kita menggunakan asesmen seperti bagaimana? Misalnya menggunakan rubrik atau kuesioner atau esai. Nah, kemudian melalui pendekatan ini, rancangan pembelajaran UBD berusaha menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Berti Utari. Selanjutnya, sampai materi ketiga yang akan disampaikan oleh Kak Dia. Kepada Kak Dia dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu yang pertama itu adalah fase retik. Pada fase retik ini, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Nah, pada pendekatan Understanding by Design, fase retik mencerminkan upaya untuk membimbing peserta didik dalam memeriksa kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting atau konsep-konsep kunci. Fase ini sangat berkaitan dengan evaluasi dan refleksi, memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi atau langkah-langkah yang dapat diambil dalam fase retik pada UBD. Yang pertama itu pertanyaan reflektif. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong refleksi, seperti bagaimana pendapatmu tentang konsep ini telah berubah setelah mengikuti pembelajaran ini, atau apa yang menurutmu paling penting dari konsep ini dan mengapa. Yang kedua, diskusi kelompok. Mengorganisir diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagi pemahaman mereka dan saling mempertanyakan. Diskusi ini dapat membantu mereka melihat sudut pandang lain dan memperluas perspektif mereka. Yang ketiga, pertanyaan utama atau tugas proyek. Memberi pertanyaan utama atau tugas proyek yang memerlukan pemikiran kritis dan penerapan konteks dalam konteks nyata. Misalnya, bagaimana konsep ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Selanjutnya itu yang keempat, penilaian formatif. Menggunakan penilaian formatif secara teratur selama pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang memadu siswa dalam memperbaiki pemahaman mereka. Ini dapat melibatkan tugas kecil, kuis, atau aktivitas evaluasi lainnya.
Yang kelima, self-assessment, mendorong siswa untuk melakukan penilaian diri terhadap pemahaman mereka sendiri. Mereka dapat mengidentifikasi area di mana mereka merasa yakin dan di mana mereka mungkin perlu lebih banyak pemahaman. Yang keenam yaitu revisi pemahaman, memberikan kesempatan bagi siswa untuk merevisi pemahaman mereka berdasarkan umpan balik dari guru atau rekan sekelas. Proses revisi ini dapat membantu mereka menyempurnakan pemahaman mereka. Yang ketujuh adalah pertanyaan terbuka, menyajikan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk mempertimbangkan implikasi lebih luas dari konsep atau menghubungkannya dengan konteks yang lebih luas. Yang terakhir itu yang kedelapan, kegiatan demonstrasi, mendorong siswa untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka melalui presentasi, proyek atau kegiatan lainnya. Ini tidak hanya memperkuat pemahaman mereka, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berbagi pemahaman mereka dengan yang lain. Melalui langkah-langkah ini, guru dapat membimbing siswa untuk kritik atau mempertanyakan atau mengevaluasi kembali pemahaman mereka, menciptakan landasan untuk pemahaman yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Fase ini penting dalam siklus pembelajaran UBD karena memberikan peluang bagi siswa untuk secara aktif terlibat dalam proses pemikiran kritis dan refleksi. Sekian dari saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Dia. Selanjutnya pemateri kepada Nurul Salsabila, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai fase revise, yang mana fase revise ini pada pendekatan UBD menyoroti pentingnya revisi produk dalam pertunjukan peserta didik berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Tujuannya yaitu untuk mendorong peserta didik untuk terus memperbaiki dan meningkatkan hasil kerja mereka. Nah, di sini terdapat beberapa langkah atau konsep yang terkait dengan fase revise. Next, Kak. Nah, di sini terdapat beberapa langkah dan konsep yang terkait dengan fase revise. Yang pertama, penilaian diri terhadap produk atau pertunjukan mereka. Nah, kedua yaitu umpan balik, baik itu dari guru maupun rekan sejawat. Nah, guru memberikan umpan balik konstruktif terhadap produk atau pertunjukan peserta didik. Yang ketiga yaitu identifikasi poin perbaikan. Nah, berdasarkan penilaian diri ataupun umpan balik yang dilakukan, siswa mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan kualitas produk atau pertunjukan tersebut. Nah, tahapan selanjutnya yaitu rencana perubahan. Nah, peserta didik merencanakan perubahan atau menyempurnakan yang akan mereka lakukan. Nah, selanjutnya dilakukan dengan revisi aktual. Peserta didik melakukan revisi atau perubahan pada produk atau pertunjukan mereka berdasarkan rencana yang telah dibuat. Nah, selanjutnya refleksi setelah revisi. Nah, di sini peserta didik merenung tentang proses tersebut. Mereka mempertimbangkan apa yang telah dipelajari dari revisi, sejauh mana pemahaman mereka telah meningkat dan bagaimana mereka dapat terus berkembang. Tahapan yang terakhir yaitu umpan balik, yang mana guru memberikan umpan balik akhir setelah revisi. Nah, umpan balik ini mencerminkan pencapaian peserta didik dalam memperbaiki hasil kerja mereka dan mencapai tujuan pembelajaran. Melalui fase revise ini, peserta didik tidak hanya belajar dari kesalahan ataupun area yang perlu ditingkatkan, namun juga dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan untuk melakukan perbaikan diri, serta mempromosikan sikap terbuka terhadap umpan balik, tanggung jawab terhadap pembelajaran, dan kemampuan untuk menilai dan meningkatkan kualitas pekerjaan dari mereka itu sendiri. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Salsabila. Selanjutnya pemateri terakhir kepada Kak Sukita, dipersilakan. Terima kasih kesempatannya kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya mengenai tentang fase refleks. Refleks ini pada UBD adalah bagian dari fase evaluasi yang mencakup refleksi peserta didik terhadap pembelajaran mereka. Dalam konteks understanding by design atau UBD, refleksi adalah
bagian penting dari siklus pembelajaran, di mana peserta didik didorong untuk secara aktif merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Berikut adalah cara peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka dalam fase refleksi UBD. Yang pertama yaitu self-assessment atau penilaian diri. Yang kedua yaitu pertanyaan refleksi. Yang ketiga, portofolio dan jurnal pembelajaran. Yang keempat, diskusi kelas. Yang kelima, umpan balik dari guru. Yang keenam, presentasi. Yang ketujuh, yaitu perencanaan tindakan selanjutnya. Yang dimaksud dengan self-assessment atau penilaian diri yaitu peserta didik diminta untuk menilai diri mereka sendiri terkait dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Mereka mempertimbangkan sejauh mana mereka telah mencapai pemahaman dan keterampilan yang diinginkan. Yang selanjutnya, pertanyaan refleksi. Pertanyaan refleksi ini yaitu guru dapat menyajikan pertanyaan-pertanyaan refleksi dan mendorong peserta didik untuk memikirkan kembali pengalaman belajar mereka. Contohnya bisa mencakup apa yang telah kamu pelajari atau bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, portofolio atau jurnal pembelajaran yaitu peserta didik dapat diminta untuk membuat portofolio atau jurnal pembelajaran di mana mereka mencatat perkembangan mereka, pemahaman konsep, dan refleksi pribadi. Ini memberikan mereka kesempatan untuk melihat kembali perjalanan pembelajaran mereka. Yang keempat, diskusi kelas yaitu diskusi kelompok atau diskusi kelas dapat digunakan untuk memberikan peserta didik kesempatan untuk berbagi pemikiran mereka, mendengarkan perspektif rekan sejawat, dan merenungkan bersama tentang pembelajaran kelas. Yang kelima yaitu umpan balik dari guru. Guru memberikan umpan balik terhadap kinerja dan hasil kerja peserta didik. Umpan balik ini dapat memberikan wawasan tambahan dan membantu peserta didik untuk menyadari kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Yang keenam, presentasi yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan apa yang telah mereka pelajari. Ini hanya membantu mereka untuk merenung, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berbagi pemahaman mereka dengan yang lain. Yang ketujuh, yang dimaksud dengan perencanaan tindakan selanjutnya yaitu peserta didik diminta untuk merencanakan tindakan selanjutnya. Berdasarkan refleksi mereka, ini dapat mencakup langkah-langkah konkret yang mereka rencanakan untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan mereka di masa depan. Dengan merinci refleksi dalam fase evaluasi UBD. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan metakognisi, meningkatkan pemahaman mereka, dan menjadi lebih sadar tentang proses pembelajaran mereka. Proses refleksi ini membantu peserta didik menjadi pelajar yang lebih mandiri dan efisien. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Sucita. Baiklah, itulah pemateri yang terakhir dari Kak Sucita. Saya sebagai moderator akan menyimpulkan hasil presentasi dari, yaitu dalam rancangan rating, refresh, dan reflect memainkan peran krusial dalam bentuk pengalaman pembelajaran kelanjutan. Mendorong peserta untuk mempertanyakan pemahaman mereka melalui pertanyaan reflektif, fase revisi melibatkan mereka secara aktif dalam perbaikan dan pengembangan produk atau pertunjukan berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Sementara fase refleks memungkinkan siswa untuk merenung dengan mendalam terhadap proses dan hasil pembelajaran mereka. Secara keseluruhan, ketiga fase ini memberikan landasan yang kokoh
untuk pengembangan pemahaman konsep, keterampilan refleksi, dan tanggung jawab terhadap pembelajaran di antara peserta didik, menciptakan lingkungan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman mendalam dan perubahan yang berkelanjutan. Itulah hasil diskusi dari kami. Saya sebagai moderator, kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.